Iya, shalom saudara yang terkasih, selamat malam. Berjumpa lagi di acara Misbah Doa. Saya percaya kita semua baik, sehat dan luar biasa malam ini. Mari kita mau terus memuji, menyembah Tuhan, membangun pujian penyembahan kita, membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena itu mari kita mau terus bersemangat untuk menyembah Tuhan. Kita percaya hanya Dia permata hati kita, Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Ya, dan saya percaya kita semua juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam ini kami ada dalam hadirat Tuhan. Semua akan anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan. Bahkan kami bersyukur buat keadaan kami hari ini. Apapun itu kami mau bilang Tuhan baik. Tuhan baik bagi kami. Sucikan, kuduskan hati dan hidup kami untuk layak membawa pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi harta dalam hidup kami yang tidak ternilai. Terima kasih Yesus. Mari katakan pada Tuhan saudara. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu Tuhan, amin. Menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi saudara, mari ini menjadi pernyataan dari hati kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi katakan, Tuhan Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu Tuhan menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi saudara, biar ini menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan hari ini. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan kami indah. Amin Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Engkau indah Tuhan, jadikan kami indah bagi persembahan kepadamu. Kami bawa hidup kami Tuhan, Kau yang jadikan
kami berharga. Kau yang jadikan kami mulia, Kau berikan hidupmu, Kau berikan nyawamu untuk tebus hidup kami. Jadikan kami indah Tuhan. Sebab itu kami mau terus menjadikan Engkau satu-satunya harta yang berharga bagi hidup kami Tuhan. Engkau permata hati kami, Engkau pujian kami. Mari sekali lagi saudara, kita mau berkatakan pujian ini kepada Tuhan. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkau permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagi kami. Engkau yang menjadikan kami indah dan semakin indah bagimu. Dia yang menjadikan kita indah di matanya, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Engkau yang kami miliki, yang paling berharga di hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa karena telah menebus kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menggantikan hidup kami yang harusnya binasa, tetapi Engkau Tuhan memberikan kami pengampunan. Bahkan Engkau mati bagi kami, Engkau mati bagi setiap pelanggaran kami Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu. Karena itu Engkaulah satu-satunya yang kami miliki, yang paling berharga bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berkata hari ini hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus bagi hidup kami. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan. Oh, hanya pribadi yang mengenal kami. Amin. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat, lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi hanya Engkau pribadi yang mengenal kami, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh hatiku Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di hati kami hari-hari ini, dan bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Amin, amin, amin. Padamu
Hanya Kau pribadi yang mengenal kami Tuhan, yang mengenal hati kami, yang mengenal hidup kami. Tidak ada satupun pribadi yang mengenal kami seperti Engkau mengenal kami. Bahkan apapun yang bahkan tidak kami sadari, Tuhan tahu. Bahkan Engkau tahu keterbatasan kami, Engkau tahu batas kemampuan kami. Tuhan, hari-hari ini Engkau melihat umat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam tekanan yang rasanya berat. Bahkan Engkau tahu, Engkau lebih tahu kami tahu itu Tuhan. Bahwa Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu penyesalan kami, Engkau tahu batas kekuatan kami, Engkau tahu yang ada di hati kami Tuhan. Mari katakan sekali lagi, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. dan bawa kami Tuhan lebih dekat padamu, Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. kas lebih lagi, hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal kami, pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi Tuhan dalam hidup kami yang Engkau tidak tahu. Yes, seluruh hati kami Engkau tahu. Isi hati Amin. Kau tahu, Dan bawa kami Tuhan bawaku lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. kasih-Mu. Indah dalam dekapan kasih-Mu, bawa kami selalu dalam hadirat-Mu, mengasihi-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami. Ajar kami hidup, ajar kami hidup bagi-Mu Tuhan. Ajar kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dalam segala perkara, sekecil apapun di hidup kami, ajar kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kami hidup hari ini, kami hanya mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau kami hidup hari ini, kami hanya mau hidup bagi kepentingan-Mu. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Ajar kami menggenapi setiap rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Mari saudara, biar ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup,
Biar lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan, ini ungkapan hati kami. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. dunia tak bisa. Menjauhkanku. Mari lebih lagi saudara datang pada Tuhan. Katakan dengan iman, biar ini menjadi komitmen kita. Ku hidup bagimu. Hati kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. ajar kami hidup bagi Engkau hari-hari ini Tuhan. Ajar kami hidup bagi kebenaran-Mu. Ajar kami hidup bagi kehendak-Mu. Mempergunakan waktu-waktu di hidup kami untuk kepentingan-Mu. Mempergunakan waktu-waktu di hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu. Selama Tuhan masih memberikan kami waktu, biarlah kami mau terus mempergunakan waktu itu Tuhan bagi kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. dari kasih-Mu. Bahkan kalau kami hidup, selama kami hidup Tuhan, Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku amin. dari kasih-Mu. Ya Tuhan, ajar mata kami hari-hari ini hanya tertuju pada Tuhan, bukan tertuju pada keadaan kami, bukan tertuju pada sakit penyakit kami, bukan tertuju kepada suami yang belum bertobat, bukan tertuju pada istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat, tapi ajar mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Engkaulah yang pegang kendali atas segala hal di hidup kami. Karena itu kami hanya mau terus memandang kepada Yesus yang pegang kendali atas hidup kami, atas keluarga kami, dan atas setiap pergumulan kami Tuhan. Ajar kami hidup bagi firman-Mu, ajar kami hidup bagi kebenaran-Mu. Kalau sebentar lagi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menguduskan hati kami. Engkau yang menguduskan setiap hidup kami, bahkan menguduskan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapan-Mu, pengertian-Mu, bahkan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Sampaikan rahasia firman-Mu Tuhan, ajar kami semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu lewat firman-Mu.
Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan membaca kesaksian terlebih dahulu. Shalom Bu, saya Ibu Louis dari Surabaya. Usia saya 42 tahun. Saya mau bersaksi, di awal Juni tahun 2020 suami saya dipanggil Tuhan. Karena mengalami asam lambung, seminggu suami saya merasa gak enak badan dan perutnya mual. Suami saya minta diopnam, tapi semua rumah sakit menolak opnam karena alasan penuh pasien COVID. 3 rumah sakit saya datangi, namun semua menolak. Lalu akhirnya kami pulang. Jam 12 malam saya mengajak suami saya berdoa. Kami menyembah bersama, saya menangis di kaki Tuhan. Saya minta tolong Tuhan turut campur tangan. Tolong suamiku. Suami masih bisa duduk saat itu saat berdoa. Tidak terasa 3 jam kami berdoa. Jam 4 pagi kami berangkat ke rumah sakit, langsung masuk ke IGD dan langsung ditangani oleh dokter. Saya sangat takut Bu saat dokter bilang berdoa saja ya Bu karena Bapak sekarang kondisinya kritis. Saya lemas dan saya cuma bisa menangis. Ampuni kami Tuhan. Jam 7 pagi suami saya dipanggil oleh Tuhan. Saya singkat cerita ya Bu. Tiba-tiba tante dan om dari suami saya datang meminta surat rumah, yaitu surat warisan dari orang tua suami saya. Padahal mereka tidak punya hak sama sekali. Saya difitnah, diancam, bahkan saya hanya bisa menangis Bu. Tapi saya tetap tidak memberikan karena alasan saya masih berduka dan masih pandemi. 2 minggu kemudian saya dan 2 anak saya diharuskan rapid dan ternyata saya positif. Tapi puji Tuhan 2 anak saya yang masih kecil negatif Bu. Lalu saya harus masuk ke isolasi di hotel. Sambil menunggu hasil swab selama di hotel, saya menangis dan berdoa terus kepada Tuhan. Saya sangat sedih Bu, saya sudah kehilangan suami, sekarang saya malah harus berjauhan dengan kedua anak saya yang masih kecil. Saya cuma bisa berkata, Tuhan, kenapa Tuhan? 2 hari kemudian saya isolasi mandiri di hotel. Saya menemukan YouTube dari Ibu Debbie Basjir. Terasa banget kalau di hati ini bilang, ayo lihat. Terus saya lihat. Dan ternyata mesbah doa Ibu baru mulai saat itu. Saya ikuti penyembahan dan tiba-tiba saya merasa mual Bu. Dan saya muntah-muntah. Saya juga panik pada waktu itu karena di muntah saya ada darahnya sedikit. Dan saya kondisi lagi diisolasi. Lalu saya teruskan lagi penyembahan sambil menangis terus Bu. Setelah saya berdoa, tiba-tiba terjadi pelepasan. Terasa banget ada sesuatu yang terlepas dari dalam diri saya. Tiba-tiba ada sukacita di hati saya dan saya mulai bisa tersenyum. Saya juga heran Bu, saya sendiri heran. Kenapa tiba-tiba mulut saya ini tersenyum terus-terusan. Selama 9 hari saya diisolasi. Dan Roh Kudus terus memberikan saya banyak pengertian tentang hal-hal. Ya, saya dibawa ke hotel itu ternyata supaya saya jauh dari rutinitas dan dari banyak orang di sekeliling saya. Tuhan mau memulihkan saya secara pribadi supaya saya bisa menguatkan anak-anak saya juga. Jadi selama 9 hari saya diisolasi di hotel, saya terus bersama Tuhan. Dan aktivitas saya hanya berdoa, membaca firman dan terus mendengarkan puji-pujian. Puji Tuhan Bu. Akhirnya hasil swab saya negatif ya. Matius 6 ayat 33 sampai 34 itu terus yang menguatkan saya. Satu persatu masalah saya pun diselesaikan oleh Tuhan. Dan pada bulan Mei 2021 om saya ya, om dari suami saya
yang minta surat warisan rumah dari orang tua suaminya itu. Ya, saya dengar dia ditangkap polisi karena kasus narkoba. Dan sangat jelas di hati nurani saya bilang, Tuhan berkata tetap tenang dan tinggal diam. Dan aku Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang membela. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian saya terlalu panjang. Dan sampai hari ini saya terus dikuatkan melalui khotbah-khotbah Ibu. Semua khotbah Ibu saya lihat, bahkan saya ulang-ulangi terus. Karena itulah yang terus menguatkan saya. Bahkan meskipun saya belum ketemu Ibu, tapi saya merasa sangat-sangat dekat dengan Ibu, puji Tuhan. Bagi saya Ibu adalah Ibu gembala saya. Terima kasih banyak Bu, dan saya selalu berdoa buat Ibu dan keluarga, selalu sehat dan tetap berkenan di hati Tuhan. Supaya tetap bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Ibu sudah membacakan kesaksian saya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya sangat terharu saudara mendengarkan kesaksian ini. Bahkan terima kasih buat setiap doa-doa saudara bagi kami. Bahkan ya, kalau di sini dikatakan bahwa ya, saya merasa sangat dekat dengan Ibu. Bahkan Ibu sudah seperti Ibu gembala. Puji Tuhan saudara, yang saya sangat bersuka cita ketika mendengar ada orang-orang yang diubahkan. Bahkan lewat setiap firman yang boleh saya sampaikan itu bisa menjadi kekuatan. Saya tidak bisa membayangkan penderitaan Ibu yang begitu luar biasa ya. Proses kehidupan yang harus Ibu jalani. Ibu kehilangan suami, dan bukan hanya itu. Ya, di saat yang bersamaan Ibu juga terinfeksi COVID. Tapi puji Tuhan, ya, selama Ibu di hotel isolasi mandiri, Ibu menemukan ya khotbah-khotbah saya dan channel YouTube saya, sehingga Ibu jadi mengerti apa rencana Tuhan buat kehidupan Ibu, bahwa ternyata Tuhan mengizinkan Ibu diisolasi karena Tuhan ingin berbicara secara pribadi. Seringkali Tuhan harus mengizinkan kita itu masuk dalam isolasi. Masuk dalam, terkadang isolasi itu bisa berupa-rupa saudara, bisa sakit, bisa masalah. Tapi mari kita mengerti akan rencana Tuhan, bahwa seringkali Tuhan harus mengizinkan kelihatannya itu sakit bagi kita. Tapi sebenarnya itu adalah cara Tuhan membawa kita masuk ke dalam the sacred place of God, tempat rahasianya Tuhan, untuk kita bisa dekat dengan Dia. Bahkan bukan hanya itu, supaya kita mengerti isi hati dan rencananya. Dan ketika Ibu ini mulai mengerti kebenaran firman Tuhan, dia terus mendengarkan firman, mengikuti mesbah doa, dan dia mulai mengerti bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, supaya dia mengerti rencana Tuhan. Akhirnya Ibu ini kuat. Saudara, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah hanya ketika dekat dengan Tuhanlah kita akan menjadi kuat. Tidak ada sumber kekuatan lain hari-hari ini, bukan uang. Kita bahkan sudah melihat orang mau sekaya apapun tidak bisa beli nyawa. Dengan adanya kasus COVID sekarang, rumah sakit penuh dan lain sebagainya, orang punya uang pun bisa apa saudara? Dekatkan diri dengan Tuhan, tetap percaya dan tetap beriman kepada Dia. Dan saya percaya saudara, ya, bahkan ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat sekalipun, waktu kita menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi kuat. Bahkan Ibu ini menjadi kuat dan dia menguatkan kedua anaknya. Dan bukan itu, hanya itu saja. Ya, rumah peninggalan suami yang mau diambil oleh om suaminya saudara, yang bukan haknya. Dia bertekuk lutut di kaki Tuhan, menyerahkan masalahnya, dan dia dengar Tuhan bilang apa? Berdiam diri, tinggal tenang, aku yang pegang kendali. Aku yang akan membela engkau. Ya, dan tidak berapa lama dia mendengar kabar omnya ditangkap polisi karena kasus narkoba. Saudara, Tuhan itu tidak pernah tutup mata ketika kita mau datang pada Dia. Rasanya Ibu seorang diri, tapi ternyata tidak. Tuhan bersama denganmu dan Dia melihat imanmu. Karena itu saudara, ketika kita lagi diuji, jangan lari kepada yang lain, datang di kaki Tuhan. Seringkali karena ketakutan kita, karena
kegentaran kita, apalagi hari-hari ini. Saya mau bilang sama saudara, nggak usah saudara teruskan di WA atau apa ya, virus ini berkembang. Virus itu roh ketakutan yang terus kita bagikan, sehingga kita terus menjadi down, menjadi takut. Saya itu dari kemarin masih bertanya, kenapa Tuhan izinkan kami harus mengalami positif corona ini sampai 2 kali. Ternyata saya baru mendapatkan maksud Tuhan. Hari-hari ini roh ketakutan begitu merajalela. Orang-orang terus memberitakan tentang virus ini, sekarang sudah 10 varian. Saya cuma mau bilang, mau berapa ribu varian pun virus ini, Tuhan kita tetap sama. Jangan pernah takut. Tuhan sedang mencari orang-orang yang terus mau berdiri dengan iman. Buktinya karena pemeliharaan dan kasih Tuhan, kami sudah 2 kali kena. Tidak terjadi apa-apa. Kalau belum waktunya mati, kita gak bakalan mati. Tapi kalau sudah waktunya, berarti tugas kita sudah selesai. Mari kita bersikap sebagai orang yang menang, karena kita pegang firman, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Jangan terkecoh. Hari-hari ini yang sedang dipermainkan oleh iblis adalah roh ketakutan. Kita dibuat takut sampai kita akhirnya kehilangan iman. Ya, lebih baik saudara memberitakan firman daripada memberitakan varian baru. Stop saudara. Jangan menebar roh ketakutan. Ingat, Yesus berkata, ketakutan itu roh. Dan kalau dia roh, dia bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jangan meneruskan pesan dari iblis. Kita terus membagikan, variannya sudah 10, sudah mau 1000 pun. Ingat, kuasa darah Yesus tetap sama. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin saudara, jangan pernah takut. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman. Kemarin kita sudah menyelesaikan Yeskiel pasal 26, nubuatan tentang bagaimana Tirus akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, dan sekarang kita melanjut pada Yeskiel pasal 27, judul perikopnya adalah nyanyian ratapan mengenai Tirus. Jadi kita sudah tahu kemarin saudara, setelah pengepungan selama 15 tahun, ya Raja Nebukadnezar sudah menaklukkan Tirus, ya kecuali ada salah satu bagian dari Tirus yang terletak di salah satu pulau. Ya, jadi aspek tertentu itu dari gambaran, ya, dalam pasal 26 yang kemarin, ya melebihi kerusakan yang sebenarnya dilakukan oleh Nebukadnezar terhadap Tirus. Tapi nubuat tentang Tirus tersebut, ya, sudah dapat diprediksi saudara, ya, bahwa pada akhirnya Tuhan mengizinkan, ya, Alexander Agung yang menaklukkan dari pulau itu sehingga menjadi puing-puing. Bahkan sampai hari ini sejarah mencatat dan faktanya itu masih ada. Ya, dan sekarang nyanyian ratapan mengenai Tirus. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 2, hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus. Ayat 3, dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah. Ya, ayat yang keempat. Wilayahmu di tengah lautan. Ahli bangunanmu membuat keindahanmu sempurna. Ya. Ayat yang kelima. Seluruh badanmu mereka buat seperti kayu sanobar senir. Mereka mengambil aras Libanon membuat bagimu tiang layar. Ayat 6. Pohon tarbantin dari Basan dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading. Ya, ditatakan di cemara dari pantai Kitim. Ayat 7. Layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni. Dari tanah Mesir itulah tandamu. Dan tandamu diperbuat dari kain ungu tua. Tendamu diperbuat dari ungu tua. Dan kain ungu muda dari pantai Elisa. Saudara yang terkasih, pasal 27 ini merupakan ratapan perkabungan atas kejatuhan Tirus. Ratapan itu membandingkan kota tersebut dengan sebuah kapal yang maha indah, ya.
Di sini dikatakan menyebutkan banyak rekan dagangnya Tirus ini, dan kemudian menggambarkan bagaimana kapal itu akhirnya tenggelam. Yesus berbicara saudara tentang Tirus di dalam Matius 11 ayat 22 sebagai kota yang layak menerima penghukuman Allah. Keindahan Tirus digambarkan sebagai sebuah kapal yang indah, kayunya terbuat dari itu tadi kita sudah baca. Keindahan Tirus merupakan sumber kesombongannya, ya, karena mereka merupakan kota perniagaan yang terletak di pintu gerbang laut. Kita tahu saudara, kalau ketika ada dermaga pelabuhan, maka disitulah perdagangan niaga terjadi dan kota itu makmur, menjadi kota yang indah. Namun ternyata keindahan dan kemewahan dan masyurannya itu telah menjadi keangkuhan dan kesombongan bagi Tirus. Ya, dan keangkuhan Tirus itu memastikan penghukuman akan segera datang kepadanya. Kecongkakan atau kesombongan dalam berbagai prestasi ya hendaknya merupakan tanda bahaya bagi kita. Jangan kita merasa bahwa semua yang kita peroleh datang karena kita bisa, karena kita mampu, karena kita pintar. Tidak saudara, semua yang kita miliki sampai hari ini, detik ini, itu semua hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bahkan nafas hidup ini hanya dipinjamkan buat saudara dan saya. Ya, tidak ada seorang pun, mau sekaya apapun, engkau tidak pernah bisa membeli nafas hidup. Engkau mungkin bisa beli tabung oksigen. Engkau mungkin bisa sewa kamar yang mahal di rumah sakit dengan VVIP dengan mungkin berapa miliar. Engkau bisa menyewa ventilator atau mendapat fasilitas khusus ketika engkau sakit. Tapi ingat, nyawa itu hanya Tuhan yang pegang. Bukan karena uangmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena jabatanmu. Taruh iman kita di atas dasar firman Tuhan, bukan di atas dasar yang lain saudara ya. Allah tidak menentang kesenangan-kesenangan atau kepuasan kita terhadap apa yang kita kerjakan. Tuhan menentang arogansi dan harga diri yang melambung dan menganggap rendah ya Tuhan dan juga orang lain. Ya, kita harus terus mengakui Allah sebagai dasar dari sumber kehidupan kita, saudara ya. Kalau kita pun berbangga, biarlah kita berbangga itu hanya karena Tuhan, ya, bukan karena yang lain. Kita berbangga karena kita punya Tuhan yang hidup, yang ajaib, yang luar biasa. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ke 8. Orang Sidon dan Arwad menjadi pendayungmu. Tukang-tukangmu, hai Tirus, berada padamu. Mereka menjadi pelaut-pelautmu. Ayat 9. Tua-tua Gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Ayat 10. Orang Persia, Lut dan Put yang menjadi prajuritmu ada dalam ketentramanmu. Perisai dan ketopang digantungkan kepadamu. Mereka menambah semarakmu. Ayat 11. Orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang Gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembok sekelilingmu. Mereka membuat keindahanmu sempurna. 12. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih dan timah hitam ganti barang-barangmu. 13. Yawan, Tubal dan Masek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak, barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu. Ayat 14. Dari Betogarma mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang dan bagal ganti barang-barangmu. 15. Orang Rodos berdagang dengan engkau. Banyak daerah pesisir dari daerah pasaranmu. Mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti. Ayat 16. Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata, batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang dan batu delima ganti barang-barangmu. Ya, itu semua dibawa saudara kepada Tirus ya. Lalu
Ayat yang ke-17, Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum ya dari minit, mur, madu, minyak, balsam, ganti barang-barang dagangmu. Damsyik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Karena segala macam barangmu yang banyak, anggur dari Helbon, bulu domba dari Sakhar, dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu. Besi yang sudah dikerjakan dari Usal, kayu teja, tebu ada di antara barang-barang daganganmu. Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Jadi saudara, kita melihat ya betapa luar biasa ya. Sampai ayat 20 ya, bagaimana Tirus ini kemewahannya, kemasyurannya, semua bangsa ya datang membawa barang-barang yang indah. Bahkan batu-batu permata delima itu diantarkan kepada mereka karena mereka ini termasyur. Mereka punya banyak barang-barang. Ya, tetapi ketika itu menjadi kesombongan dan keangkuhan, maka Tuhan menjatuhkan mereka. Apa yang menjadi kesombongan kita hari ini, saudara? Mungkin kita tidak punya harta yang bisa kita sombongkan, tapi kita seringkali merasa bahwa kita bisa dengan kekuatan kita. Kita seringkali merasa kita nggak butuh Tuhan. Bahkan kita merasa semua yang kita miliki, semua yang kita dapat, semua yang kita capai itu semuanya karena kemampuan kita. Bahkan maaf, ketika Anda tidak bisa menerima keputusan Tuhan dan takdir Tuhan, itu juga artinya kita sombong di hadapan Tuhan dan tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Mari kita belajar menerima semua keadaan di hidup ini. Mungkin ada di antara saudara yang sudah kehilangan orang-orang yang saudara cintai, terimalah itu sebagai takdir Tuhan yang sudah digariskan. Bagian kita hanya menjalaninya dengan iman yang terus tertuju kepada Tuhan. Biar kita mau terus berkata, Tuhan, kalau ku hidup, aku mau hidup bagimu. Biarlah hati kami terus tetap tertuju kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Mari katakan pada Tuhan, saudara, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Kami mau hidup bagi kepentingan-Mu. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup di jalan-jalan-Mu. Kami mau mempergunakan waktu-waktu di hidup kami untuk kepentingan-Mu. Karena kami tahu waktu hidup kami ini singkat. Kami tidak ingin waktu murka Tuhan tiba di hidup kami secara tiba-tiba. Kami ingin waktu perkenanan Tuhanlah yang turun atas hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan masih mengingatkan kami malam ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau bertobat Tuhan, ampuni kami. Berkati keluarga, rumah tangga kami. Bawa kami seisi rumah, suami, istri, anak-anak hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami mau terus menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Untuk kami boleh sungguh-sungguh memakai waktu-waktu hidup kami untuk kepentingan Tuhan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Masa depan, bahkan jodoh mereka semua ada dalam tangan Tuhan. Bahkan kami dan seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka juga, para single parent, Tuhan menyertai untuk senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan.
Kami terus berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami Tuhan yang sedang terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah, seluruh yang ikut mesbah doa malam ini yang sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah lawat, bahkan kesembuhan boleh terjadi. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, percaya kepada Tuhan dan perkatakan, Tuhan aku mohon kesembuhan dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaranku Tuhan, ampuni segala ketidaktaatan, ampuni aku Bapa. Aku mau datang menyerahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu, biar perkenananmu turun dan kesembuhan boleh terjadi. Bahkan kami tolak segala pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Roh yang ada pada kami lebih besar. Sembuhkan jiwa kami Tuhan, supaya tidak ada sungut-sungut, sakit hati, kecewa, yang ada sukacita dan damai sejahtera. Berkati seluruh keluarga besar kami juga yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari setiap persoalan hidup, tekanan, masalah hutang piutang, perekonomian, masalah sakit penyakit, masalah yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan depresi, stres, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan ikatan-ikatan rokok, minuman keras, judi, game online, yang terikat dengan narkoba, bahkan yang terikat dengan minuman keras, judi, dan apapun Tuhan yang mendukakan hati Tuhan, ketakutan, kecemasan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Bahkan roh-roh dunia yang miskin yang mengikat hidup kami tolak. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam kami lebih besar. Lepaskan umat-Mu yang ingin bertobat. Kami tahu kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah di dalam kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan malam ini, Engkau juga yang menjamah setiap mereka yang berkekurangan, yang sangat membutuhkan hari-hari ini. Tuhan menjadi Tuhan yang mencukupi, Yehova Jireh bagi mereka. Bahkan bagi setiap orang yang rindu memiliki keturunan ilahi dalam nama Yesus, boleh terjadi Tuhan. Engkau memberikan keturunan, membukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kesembuhan jiwa di atas bangsa kami, lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Berkati rakyatnya, tanahnya, berkati udaranya, berkati hasil lautnya, diberkatilah bumi Indonesia ini. Pemerintahannya Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang ada, bahkan seluruh kepala-kepala daerah, bahkan seluruh orang-orang yang ada di atas bangsa ini yang memiliki jabatan-jabatan, biar mereka boleh bekerja sesuai kepentingan Tuhan. Bahkan kami terus berdoa untuk TNI Polri yang ada di garis terdepan untuk berjuang bagi NKRI. Tuhan, Kau berikan kesatuan hati untuk mereka. Tidak ada kekacauan, kami tolak segala roh kerusuhan, kekacauan di Indonesia. Berkati juga untuk para tim medis Bapak, mereka ada di garis terdepan, dokter, suster, perawat, mereka terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami tolak, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi ini pasti membawa kebaikan bagi manusia. Berkati bangsa-bangsa yang ada di setiap benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkusan kuasa-Mu. Bahkan setiap mereka yang setia berdoa, Tuhan menjadi perisai bagi kami. Kami terus percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan tangan kami. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera. Diberkati keluarga-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya.
Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin. Tuhan memberkati saudara dan selamat malam. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini bagi setiap orang yang membutuhkan agar mereka juga diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mu-lah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.